Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan siap mengikuti pembelajaran ya. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan belajar hari ini berjalan lancar dan memperoleh ilmu yang bermanfaat. Baik, sebelum itu, Ibu akan mempresensi kalian melalui online atau Google Form yang telah Ibu cantumkan dalam tautan atau kode batang di depan. Nah, setelah itu, marilah kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa untuk menumbuhkan semangat kebangsaan. Anak-anak diharapkan untuk berdiri. Baik, wah hebat sekali anak-anak. Nah, sebelum belajar, marilah kita ucapkan afirmasi positif secara bersama-sama, yakni hari ini saya siap belajar dengan sungguh-sungguh, saya siap mengamati dengan teliti, berpikir kritis, dan menyampaikan hasil pengamatan secara jujur. Wah, kalian luar biasa sekali anak-anak. Nah, sebelum itu, anak-anak, sekarang kita akan bermain sebentar. Perhatikan 3 gambar yang ada pada layar. Amati dengan seksama selama 10 detik. Ibu hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, sekarang coba jawab pertanyaan berikut ini. Apa warna bunga yang tadi kalian lihat? Apakah terdapat tulisan pada botol minum? Dan apakah benda yang paling besar di antara ketiganya? Wah, hebat sekali! Kalian telah berhasil mengingat informasi berdasarkan hasil pengamatan. Tahukah kalian, kegiatan sederhana tadi merupakan bagian dari observasi atau pengamatan. Kemampuan mengamati sangat penting karena menjadi dasar dalam menulis teks laporan hasil observasi. Sekarang, perhatikan cuplikan video berikut. Ini tembakau serumpung yang sudah jadi kelihatan daunnya keemasan. Wow, tidak bagus ini, sudah waktunya panen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini saya berada di wilayah Kecamatan Tinginarum, Kabupaten Kendal, yang mana Kabupaten Kendal ini merupakan salah satu penghasil tembakau terbesar di wilayah Jawa Tengah. Pada kali ini saya melihat secara langsung kondisi wilayah di Kabupaten Kendal yang sudah memasuki bulan Agustus. Artinya masyarakat petani di wilayah Kabupaten Kendal sudah mulai panen tembakau. Kita melihat secara langsung
Ini kondisi wilayah di Kecamatan Ringin ini sudah waktunya panen tembakau. Ini kita melihat di persawahan di wilayah Kecamatan Ringin juga sudah banyak warga yang sudah memulai panen. Nanti kita wawancara secara langsung dengan salah satu petani di wilayah Kecamatan Ringin agar kita tahu saat ini terkait dengan harga dan kondisi tembakau pada tahun 2025. Ini kita ikuti dan kita saksikan. Oke, ini kita sudah bertemu langsung dengan salah satu petani di Desa Ringin, Kecamatan Ringin. Ini dengan Bapak Mustaqim, ya. Oke. Pak Mustaqim ini dari dusun mana ini, Pak? Dari Dusun Bakalan, Desa Ringin Arum. Ya. Ini bisa disampaikan Pak Mustaqim terkait dengan panen tembakau pada tahun ini gimana ini, Pak? Ya, alhamdulillah. Panen tembakau itu tergantung cuaca. Kalau cuacanya panas dan bagus, ya mudah-mudahan harga tidak dimonopoli sama tengkulak. Ini sekarang harga dasar dari tembakau ini pertama yang bening itu 35 dasaran. Yang kedua ini sudah mencapai 40 per kilo. Ya, mudah-mudahan harapan petani itu sampai seperti tahun kemarin sampai 71 2 itu per kilo, per kilo. Nanti kalau sudah sampai ke 3 atau ke 4-nya. Ini berarti baru dasar ini ya. Ini dasar. Ini kita melihat tembakonya juga sudah bening. Ini berarti artinya sumpung. Bagus berarti untuk tahun ini ya, Pak. Alhamdulillah katanya bisa bagus Ya ini. Kering, panas, ya bisa mencapai harga maksimal. Ini sudah berapa kali Ini menjual sudah tembakau ini, Pak? 2 kali ini. 2 2 kali. 40 yang keduanya. 42 ya. Ini artinya bahwa tahun ini sudah terlihat bahwa tembakau di Kabupaten Kendal itu harga per kilonya sudah sampai ke 40.000. Nanti harapannya dari Pak Mustaqim, para petani di Kabupaten Kendal itu bisa seperti tahun yang kemarin, bahkan lebih, minimal sama dengan harga yang tahun kemarin, yaitu sekitar 70 sampai 70 juta. Ini kita melihat kondisi tembakau yang siap panen di wilayah persawahan Kecamatan Ringin. Ini sangat luar biasa dan sudah disampaikan oleh Bapak Mustaqim bahwa ini sudah mulai warna keemasan, yang artinya tembakau di wilayah Kabupaten Kendal itu salah satu penghasil tembakau terbaik di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Jadi harapan-harapan tersebut semoga dari pabrik maupun pihak-pihak terkait ini bisa menyambut dengan baik apa yang menjadi harapan-harapan para petani di wilayah Kabupaten Kendal, sehingga masyarakat dengan pemerintah maupun dengan pihak lainnya terkait itu bisa saling bersinergi, memberikan manfaat yang luar biasa terhadap pertumbuhan perekonomian di wilayah Jawa Tengah, Kabupaten Kendal, dan khususnya di wilayah Kecamatan Ringin. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya laporkan apa yang menjadi harapan dari para petani di Kabupaten Kendal, khususnya di wilayah Kecamatan Ringin. Oke, matur nuwun Pak Mustaqim. Sama-sama. Anak-anak, siapa yang pernah melihat kegiatan panen tembakau seperti pada video? Nah, informasi apa saja yang kalian peroleh dari tayangan tersebut? Ketika kalian menceritakan kembali hasil pengamatan secara runtut dan berdasarkan fakta, sebenarnya kalian sedang menyusun sebuah laporan hasil observasi. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara menulis teks laporan hasil observasi dengan baik dan benar.
Setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu untuk mengidentifikasi struktur teks laporan hasil observasi, memahami kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi, menulis teks laporan hasil observasi berdasarkan hasil pengamatan, dan mempresentasikan hasil observasi secara runtut dan juga jelas. Sekarang, silakan anak-anak membaca contoh teks laporan hasil observasi yang telah terdapat pada layar. Setelah membaca, coba identifikasi bagian-bagian berikut. Pertama, bagian definisi umum. Yang kedua, bagian deskripsi bagian. Yang ketiga, bagian penutup atau simpulan. Nah, anak-anak, teks laporan hasil observasi memiliki 3 struktur utama. Yang pertama yakni definisi umum, yaitu gambaran umum tentang objek yang diamati. Nah, struktur yang kedua yaitu deskripsi bagian, yang dimana struktur ini berisi mengenai uraian rinci mengenai objek yang akan diteliti. Yang ketiga yaitu penutup atau simpulan, yang merupakan rangkuman hasil pengamatan. Selain itu, teks laporan hasil observasi harus menggunakan bahasa yang baku, objektif, dan berdasarkan fakta. Anak-anak, sekarang kalian akan bekerja dalam kelompok. Setiap kelompok akan memperoleh objek observasi yang berbeda-beda. Kelompok 1 akan mengamati mengenai tanaman sekolah, kelompok 2 akan mengamati mengenai kantin sekolah, kelompok 3 akan mengamati kondisi kebersihan lingkungan sekolah. Nah, silahkan lakukan pengamatan secara langsung. Catat semua fakta yang kalian temukan, perhatikan ciri-ciri, kondisi, fungsi, maupun informasi penting lainnya. Pastikan data yang dicatat berdasarkan hasil pengamatan, bukan dari pendapat pribadi. Setelah memperoleh data hasil pengamatan, sekarang susunlah teks laporan hasil observasi. Mulailah dengan menulis definisi umum, kemudian tuliskan deskripsi bagian berdasarkan data yang telah diperoleh. Nah, terakhir, buatlah simpulan hasil observasi. Anak-anak, perlu diperhatikan juga penggunaan bahasa baku, ejaan, dan tanda baca yang benar ya. Apakah sudah selesai anak-anak? Nah, setelah laporan selesai, tempelkan hasil karya kelompok kalian pada tempat yang telah disediakan. Selanjutnya, kita akan melakukan kegiatan Gallery Walk. Satu anggota kelompok bertugas menjelaskan hasil observasi. Anggota lain berkeliling mengamati hasil karya kelompok lain. Nah, silahkan bertanya dan juga memberikan tanggapan secara santun dan juga kritis. Melalui kegiatan ini, kita dapat belajar dari hasil observasi teman-teman yang lain. Pada layar, sudah terdapat pertanyaan refleksi untuk pembelajaran hari ini. Nah, apakah laporan yang kalian susun sudah sesuai dengan struktur teks laporan hasil observasi? Apakah informasi yang disajikan sudah berdasarkan fakta dan data? Bagian manakah yang masih perlu untuk diperbaiki? Nah, untuk itu silakan tuliskan jawaban kalian pada lembar refleksi yang telah Ibu sediakan melalui tautan atau kode batang di layar. Baik anak-anak, hari ini kita telah belajar tentang teks laporan hasil observasi. Kita telah memahami struktur teks laporan hasil observasi yang terdiri atas definisi umum, deskripsi bagian, dan penutup. Kita juga telah berlatih melakukan observasi, mengumpulkan data, serta menulis teks laporan berdasarkan fakta. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat dan dapat meningkatkan kemampuan kalian dalam menulis. Terima kasih atas partisipasi dan semangat belajar kalian. Mari kita tutup pembelajaran dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Baik anak-anak, sebelum itu, untuk pembelajaran selanjutnya kita akan membahas mengenai subbab atau bab yang baru, yaitu mengenai teks prosedur. Jadi, Ibu harap untuk pertemuan besok, kalian sudah mempelajari mengenai teks prosedur ya. Nah, kemudian Ibu juga mengucapkan terima kasih untuk partisipasi anak-anak pada pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.